Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai manusia berada di dunia ini adalah ditugaskan untuk beribadah. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk mengelak daripada ibadah tersebut. Baik ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, haji, ataupun ibadah ghair mahdhah, bersilaturahmi, menolong, membantu orang. Tak ada alasan bagi kita untuk mengelak daripada semua ibadah tersebut. Tapi andaikan kita ingin mencoba-coba untuk mengalihkan suatu ibadah tersebut dengan suatu alasan, maka kudu dipersiapkan alasan yang bisa diterima oleh Allah. Kenapa? Karena Syekh Muhammad An-Nawawi dalam kitabnya Nasaihul Ibad mengangkat sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita semua, nanti di saat hari akhirat akan ada 4 golongan, 4 kelompok, 4 manusia yang akan dipanggil oleh Allah dan langsung berhadapan dengan Allah. Dan mereka yang 4 itu dipinta alasan kenapa meninggalkan ibadah dan semuanya akan ditolak oleh Allah. Siapa mereka yang akan dipanggil oleh Allah di padang mahsyar, di yaumil akhirat nanti? Yang pertama adalah kelompok al-agniya, kelompok orang-orang kaya. Orang yang banyak duitnya, orang yang banyak rumahnya, orang yang banyak mobilnya, orang yang banyak istrinya. Dia akan dipanggil oleh Allah, hei agniya, orang yang merasa hidupnya kaya, kemari kalian ke depan. Maka mereka menghadap kepada Allah. Labbaik ya Rabb, ada apa ya Rabb? Kenapa kau waktu di dunia berani meninggalkan ibadah kepada aku? Sementara orang-orang sujud di rumahku, engkau tidak ada. Sementara orang-orang pada bertaklim, mempelajari ilmuku dan mempelajari daripada ayat-ayatku, engkau tidak ada. Kenapa kau abaikan ibadah pada aku? Maka seorang kaya itu menjawab, ya Rabb, kenapa aku abaikan ibadah kepada engkau? Dikarenakan engkau pula lah yang menakdirkan aku menjadi orang kaya. Engkau berikan toko yang banyak. Kau berikan kantor yang banyak. Aku sibuk dengan mengurusin toko ini, toko itu. Kantor ini, kantor ini, kantor itu. Maka aku sibuk dengan toko-tokoku, kantor-kantorku. Karena kekayaanku ya Rabb. Akhirnya aku tak sempat datang ke rumahmu. Tak sempat mempelajari ilmumu. Jawab seorang kaya. Maka Allah menjawab, oh jadi itu alasanmu. Tidak bisa sujud bareng-bareng dengan hambaku yang lain. Tidak bisa mempelajari ilmuku dengan orang-orang yang lain. Gara-gara kekayaanmu. Aku mau nanya, wahai orang yang merasa kaya. Apakah kekayaanmu sebanyak dengan kekayaan hambaku, Sulaiman? Dia istananya saja dibangun dari intan berlian. Halamannya ditaburkan emas dan perak. Dihiasi dinding-dindingnya dengan batu sapir. Lantainya dengan kaca yang tembus ke laut. Apakah kekayaanmu sama dengan kekayaan hambaku Sulaiman? Maka orang kaya itu menjawab, tidak ya Rabb, tidak sebanyak itu. Tapi kenapa kau tinggalkan ibadah kepada aku? Sementara Sulaiman tidak pernah meninggalkan ibadah pada aku. Jawab! Kaget itu orang-orang kaya. Gak bisa jawab jemaah. Dia membisu. Maka akhirnya Allah bilang, Jabaniyah, seret nih. Kelompok orang-orang yang merasa kaya. Dia tidak bisa ibadah karena kekayaannya. Seret, lemparkan ke jahanam. Maka malaikat Jabaniyah menangkap semua orang-orang yang merasa kaya. Dan dia meninggal ibadah, dilemparkan ke jahanam. Habis itu orang-orang kaya. Dipanggil yang kedua. Kalian maju ke depan. Kenapa lagi kamu ikut-ikutan tidak ibadah waktu di dunia? Maka kelompok yang kedua menjawab jemaah. Apa jawabannya? Ya Rob,
Kenapa aku tidak bisa beribadah di hadapan engkau, bersujud bareng dengan yang lain? Dikarenakan waktu di dunia engkau yang mentakdirkan hidup aku susah, hidup aku melarat, hidup aku miskin. Engkau kan yang bikin aku susah. Jadi aku berpikir mencari rezeki, mencari uang, mencari nafkah untuk anak-anak aku. Mana sempat aku datang ke masjidmu, aku pelajari ilmumu. Oh, itu alasanmu tidak bisa ibadah kepada aku waktu di dunia, kata Allah. Aku mau nanya pada kalian, hambaku yang merasa melarat hidupnya. Apakah susahmu? Apakah miskinmu? Apakah melaratmu? Sama dengan susahnya hambaku yang namanya Isa. Kalian tahu bahwa Isa itu lahirnya saja di bawah pohon kurma. Kalau versi agama sebelah, di kandang embe. Tahu embe? Saking gak punya rumah. Di bawah pohon kurma. Pakaiannya tidak pernah berganti. Makannya sehari-harinya hanya daun-daunan. Pucuk-pucukan. Apakah susahmu sesusah Isa, hambaku? Tidak ya Rob. Aku tidak sesusah itu. Aku masih pagi bisa makan walaupun sore tidak. Kadang-kadang seminggu sekali makan nasi padang ya Rob. Maka masih padang ya Rob. Masih bisa makan nasi, makan itu. Kata si orang miskin. Kenapa kau berani ninggalin ibadah? Sementara susahmu tidak sesulit Isa. Kenapa? Tidak bisa jawab tuh orang-orang merasa melarat. Jabania, seret nih orang ini. Lemparkan ke jahanam. Diseret malaikat Jabania. Diborgol malaikat Jabania. Dilempar ke jahanam. Dipanggil kelompok yang ketiga. Kenapa lagi kamu tidak bisa ibadah waktu di dunia pada aku? Ya Rob, engkau kan yang bikin hidup aku waktu di dunia terus dan terus. Tubuh aku diuji dengan bentuk penyakit. Penyakit ini, penyakit itu, penyakit ini, penyakit itu. Akhirnya aku mana sempat datang ke rumahmu, ke masjidmu, berjamaah dengan hambamu yang lain. Penyakit yang terus berganti di tubuh aku. Oh, kamu itu tidak bisa ibadah gara-gara alasan penyakit yang aku berikan padamu. Hambaku yang merasa punya penyakit. Apakah sakitmu, rasa sakitmu yang dialami selama itu sama dengan penyakit yang aku berikan kepada Ayub? Dia 14 tahun, tubuhnya busuk, penuh dengan belatung, kecuali lidah dan jantungnya. Apakah sakitmu separah itu? Tidak ya Rob. Tidak separah itu, aku masih bisa duduk, bisa berjalan, bisa tidur. Lalu kenapa kau tinggalkan ibadah pada aku, sementara Ayub tidak pernah meninggalkan ibadah pada aku? Jawab! Orang yang merasa punya penyakit dan tidak ibadah, baik mado ataupun gar mado, nggak bisa jawab. Jabania, diseret orang. Lemparkan ke jahanam. Dilemparkan ke jahanam. Dipanggil kelompok yang keempat. Kamu kemari, maju ke depan. Maju kelompok yang keempat. Kenapa lagi kamu tidak ibadah waktu di dunia? Ya Rob, karena engkau takdirkan hidup waktu di dunia, aku menjadi pesuruh orang. Aku menjadi karyawan. Aku disuruh bos aku pergi ke sana. Nganterin barang ke sono. Nganterin barang ke sini, ke situ, dan yang lainnya. Sibuk ya Rob. Karena kau takdirkan aku menjadi pesuruh. Maka aku tidak sempat datang ke masjidmu. Tidak bisa mempelajari ilmumu dengan hambamu yang lain. Oh, jadi alasanmu karena kau jadi pesuruh. Kau menjadi seorang karyawan yang mengabdi kepada suatu majikan. Apakah kau tahu bahwa hambaku Yusuf alaihissalam, dia mengabdikan diri untuk negeri Mesir 7 tahun, dilanda Mesir itu dengan masa subur yang akan diberikan 7 tahun masa pailit. Maka Raja Mesir mempercayakan kepada Yusuf bagaimana selama masa subur 7 tahun semua rakyat bakal siap untuk menghadapi 7 tahun masa pailit yang tidak ada air pun diturunkan di negara Mesir tersebut. Maka Yusuf datang dari satu kampung ke kampung yang lain, dari kota ini ke kota yang lain, pagi, siang, sore, malam dia sibuk. Bagaimana rakyat Mesir tidak akan kelaparan selama 7 tahun ke depan? Apakah sibukmu sesibuk Yusuf? Tidak ya Rob. Lalu kenapa kau tinggalkan ibadah kepada aku? Jawab. Maka tidak ada bisa menjawab si orang yang merasa menjadi karyawan, menjadi pesuruh. Nabi Yusuf tidak pernah meninggalkan pada aku meskipun sesibuk itu.
Maka Allah panggil malaikat Jabaniyah, seret Jabaniyah, kelompok ini lemparkan ke jahanam. Subhanallah. Jemaah yang dirahmati Allah. Lalu apa yang akan kita buat alasan di hadapan Allah di saat kita meninggalkan masjid untuk berjamaah, di saat kita meninggalkan pengajian? Alasan apa di saat bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Allah yang akan kita sampaikan kepadanya? Jangan membuat alasan apapun untuk melakukan ibadah, baik ibadah mahdhah, baik ibadah ghair mahdhah. Bismillah kita niatkan. Apapun yang namanya perintah Allah, sekuat tenaga dan sekemampuan kita lakukan. Kecuali ada alasan syar'i yang dibolehkan oleh agama kita untuk meninggalkannya. Maka semoga dengan apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini akan menjadi hikmah, akan menjadi suatu pelajaran. Jangan membuat satu alasan pun untuk meninggalkan ibadah dalam kehidupan kita sampai mata ini menutup untuk selamanya. Semoga Allah selalu membimbing kita bisa beribadah dengan sempurna sampai akhir hayat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.